Dari Saken Oke, mendapat guys, perhatian ini lebih match ternyata pertama untuk ya, guys, Ararki ya. sendiri dan Hari last ini bandnya hari Minggu. masih ke arah Joy. Ereki Cukup melawan banyak yang BTR, lepas guys, ya. walaupun nggak priority banget Oke, untuk sekarang, kayak misalkan Valen. dia pengen ambil mid lane bisa Oke. Valentina Langsung di masuk arah ke X dalam mungkin game dulu, tapi dark belum pick, mungkin sekarang drop pick. nggak sampai kayak priority banget ya. Itu Fredrin mungkin Turnamen untuk Ararki. Snapdragon. Tapi mungkin Proses. Valentina sih karena mid lane-nya udah Sama makin bener. di ada Kadita juga dan ternyata Valentina Oke, sudah diamankan sini untuk Bang Sin nih, guys, Clay ya. harusnya. Seperti biasa, apakah barbar pagi-pagi nih? Kayaknya Persik baru bangun duh. Ih, pencet pula itu. Mungkin Valentina sih karena mid lane-nya udah makin di ada Kadita juga dan ternyata Valentina sudah Kayaknya Persik diamankan baru bangun untuk nih. Clay harusnya. Masih open ke ya kalau misalkan mau main assassin ada Link juga yang tadi sempat kita bahas ya sedikit. Benar. Masih KJ udah ditutup dan ternyata Novaria ya kan Nah, sebenarnya kalau di romer mungkin banyak yang definisiin kalau di romer jadi nggak sakit. Sebenarnya Tetap sakit. Oke, sakit, diamankan tapi ya guys, memang dari Novaria segi anjing. itemnya itu Wah. akan lebih lama Hero PC jadi tuh, lah. Cok. Nah, kalau ditanya bahkan Oke, dengan dire hit, Valentina damage dari diamankan oleh Novaria romer Ereki. itu akan lebih sakit Fredrin diamankan nantinya. oleh BTR, guys, Mungkin di dilihat sini, tim ketika itemnya pertemuan udah full gitu itu akan mantan lebih kapten berdampak ya, guys, ya. bahaya daripada dari Finn ya di dan sini. untuk menjadi follow up di mid gitu ya untuk bisa nge-follow up adanya Apakah BTR inisiasi. seperti biasa jadi Itu kelinci agak sedikit percobaan lama nih, juga guys, ya. kan. Dia Untuk butuh waktu dulu jarak untuk bisa Apakah nge-charge ke arah Astral Recall-nya. sang obat Tapi berhasil kita akan menumbangkan langsung sang raja melihat di sini? adanya Kita Fredrin lihat. pula yang sudah diamankan untuk Bigetron Alpha dan ini masih Astaga. fleksibel lagi. Bisa Kayaknya jadi pertahanan dari versi Sorizo baru maupun bangun dari kayaknya sih. Supercan. Tapi dari RRQ mereka akan langsung mengamankan dua hero sekaligus nih sebelum nantinya Bigetron nge-pick dan langsung masuk ke banning phase yang kedua. Oke, sebenarnya Fredrin ini deny pick juga dan cukup bagus pastinya. Fleksibel yang tadi Aul bilang juga berpengaruh kepada fase kedua dari banningnya RRQ. Sementara untuk pick Hilda langsung tanpa ragu sepertinya Hilda dari Oke, Link Kipu yang Hilda paling di sini sempat juga diamankan. untuk Soal Hilda aku tak menarik assassin, perhatian guys. lebih karena dari invasi jungle-nya. Soalnya Sementara Hilda ini Finn pun sekaligus seram jadi juga deny ya. pick lah Iya. otomatis Power karena juga. ada link yang digunakan oleh RRQ. Dan sebelum waktu itu kemarin sempat sih ada Super Finn yang nemenin linknya Jelly Boy farming, gak Iya. dapet purple buff sama sekali. Makanya Oke, kalau itu. ditemenin sama Hilda tuh walaupun gak ngapa-ngapain Hildanya ya, itu kita udah ke pressure Tapi loh. waktu itu Super Finn pakai Lolita, Waduh. ditemenin. Iya memang kalau tank-tank barbar Oke. tuh dari emang udah Panik barbar sama dari lahir Joy di susah. loh. Susah ya, terlahir Iya. barbar Emang ya. masih OP, Dia mau Cok, pakai Joy apa sama juga dia tetap Ahlot maju deh. dia. Paling enggak Bro. intip aja gitu loh. Dia ngasih Di kaji di diplototin band soal gitu kan. kemakan Finn Bisa pakai mancing band retri juga, pakai apalagi sekarang kaji pun terus ya. cooldown retribution kan udah sama lah ya karena emblemnya juga kecuali memang dia mau pakai yang reduce cooldown dari battle spellnya. Sementara untuk Bigetron Lancelot ternyata Battle of Assassin yang akan ditunjukkan. Ya, dan ini membuka juga bahwa Fredrin ini akan diberikan kepada Sorizo ya. Dan menuju ke arah banning phase yang kedua, terlihat dari RRQ belum ada gold laner dan juga XP laner dan Esmeralda dari Ngapsin langsung di respect ban aja. Jangan lupakan Esme satu di lagi, band, kalau Joy, emang Esme magical Bang damage, Shin. Nggak Ada yang menggila naik lagi banget kayaknya. sebenarnya loh. Harit Esme Harit ini. betul. Harit itu bener-bener laku sekarang dengan emblem yang baru, dia bisa pakai cooldown juga di talentnya, ditambah dengan item baru itu loh. Starlium Sight. Itu guna banget buat Harit. Benar dan Apakah kemarin juga Harit- sering banget ya untuk Kata ability power caster, dari apakah Harit di Harit sini yang akan muncul keluar di gold oleh lane, Bang ya, Shin ya, guys, ya? Starlium Sight ini yang kita tahu Pale Calamity Reaper dan Shadow si Tirda Supercan sekarang udah pakai nggak ada. lens Digabung ya lah gitu. sebenarnya. Digabung dan Gila jago merger sumpah aku. mereka ya. Aku ketemu Rex dia. pening Masalahnya kalau lawan kayak lens ya. magical seperti Susah Esmeralda, gitu, Cok. Harit itu kan memang Tangkap. butuh cooldown ya. Itu butuh cooldown, ditambah dia butuh damage juga untuk karena ngandelin basic attack. Nah makanya sempat gue bilang tadi item ini tuh cocok buat mereka berdua. Ya. Bukan hanya mereka berdua, sebenarnya banyak lah untuk magical yang cocok dari item tersebut. Tapi ya untuk yang paling efektif dan sering kita lihat ya itu Harit sama Esme. Walaupun kemarin dari Sin sendiri lebih ke arah Cecilion juga ya. Cecilion, kalau Cecilion. Cecilion mungkin burst damage sih mungkin yang cari ya. Dan untuk magicalnya masih menunggu nih band terakhir dari Bigetron. Masih Dia belum mau ada band itu ke ya? Goldland Magic lagi kah? Harit kah? Kayaknya kalau Cecil MM Bang Shin masih belum Iya, ketemu, enggak belum sih ketebak. kayaknya. Tapi Uranus. Aneh, meta Uranus, sekarang oke. nih musuhnya ketebak ya. Sebagai Dan satu pakai XP lane XP, yang kita udah God bahas juga, lane. dia makin sustain lagi. Fighter Susah bisa banget. sekarang lah. Iya. Maksa orang bikin si Jadi Heaven. orang tak bosan Bener-bener. ya jadi Sekarang nonton metanya nih. udah mulai ke arah Esme Kita Uranus lihat. lagi ya teman-teman ya. Udah mulai balik lagi nih. Dan biasanya kalau Esme dan Uranus yang sering muncul, nanti akan ada mid lane Lunox juga.
yang dia continuous damage gitu kan, bisa untuk dapetin kill. Dan untuk marksman-nya juga mungkin nanti Kari akan naik kembali, udah mulai muncul lagi. Yang tadinya udah jadi situational pick sekarang mungkin bisa jadi juga priority pick. Banyak banget hero-hero yang akan terbuka aja. Ini adu assassin ya guys ya. Runok sekali Dan ya yang bisa CVS. nge-meltdown hero-hero tebel ya, tank killer lah bisa dibilang di role-nya masing-masing. Tapi untuk RRQ mereka bakal nutup ke arah romernya kah? Kadita, Lolita masih open, tapi ternyata tidak. Dia respect banget Melissa kepada di power ban. pick untuk Saken itu sendiri, ya Melissa. Oke, mungkin kalau dari kedua gold laner Hmm. yang sama hero-nya dari most pick mereka adalah Cloud. Ya. Nah, untuk Cloud sendiri, sementara kalau di sisi Bigetron ada Hilda nanti yang lumayan mengganggu lah. Seandainya memang Hildanya nggak bisa invasi ke jungle karena memang mungkin banyak backup, dia bisa ke gold lane juga nih sebenarnya, pressure-nya bisa diberikan ke laning lain. Namun ya balik lagi lah, untuk keduanya masih sebenarnya untuk Bigetron kalau memang mau safety ya, Brody dia defensifnya oke banget nih buat lawan Link dan juga Hilda. Santai aja Brody. Santai aja Brody. Nah, kita bakal lihat ya, apakah akan ada Brody atau mau dinaik ke arah Harriet. Tapi ternyata adalah Glue dulu nih menutup Oke. nantinya Glue gold lane. Glue Romer kah? Glue Romer harusnya. Glue Romer ya, harusnya. Harusnya. Oh, buat lawan Hilda. Iya, make sense. Make sense. Ketempelan sama Jellyman kan. Benar. Karena efek slow itu yang diperlukan gitu ketika ya. lawan Hilda. Biasanya Kita sambil pakai belajar, guys, ya. Angela juga kadang. Drop Tapi kalau Angela mau kan belajar mungkin juga nih. perlu bantuan damage Glue juga ya. Iya. dari yang lain. Kalau Glue dia punya damage yang lumayan oke. Konsepnya nggak beda jauh sama Angela. Mungkin di awal lebih menyebalkan. Kayak Brody, Brody-nya bangsin diambil Kang langsung oleh Cipok RRQ. bisa. Ya kan dipakai oleh Ya, kalaupun memang nantinya Kang di Cipok di sini. sisi Bigetron udah Harriet, Brody ini lumayan loh Lumayan untuk enak bisa mengounter dari Harriet itu sendiri. Dan satu pick satu lagi untuk berada di area XP. banana. Lapu-lapu Banana juga comfort pick ya, atau mau ke arah Yuzong, tapi ternyata Terizla yang diamankan Terizla ya. terlebih dahulu. Oke, Itu berarti yang badan momen di ya, depannya guys, ya, istilahnya. cari. Sempat berpikir untuk Benedetta tadi gua, cuman ada link yang bisa split nanti. Jadi kayak Benedetta agak sayang. Makanya kalau nggak lapu-lapu Yuzong mungkin, dan ternyata Terizla ya yang diambil. Yap, berarti Konsepnya matang sih. Oi, oke, mau coba main team fight Telo. di area juga bisa. Dan mau pick off juga bisa. Tapi satu pilihan terakhir untuk berada di gold lane untuk Saken nih. Cloud nih, Cloud, aduh, landingnya agak berat sebenarnya. Bisa, Ah. bisa. Untuk scalingnya nanti sakit jelas. Ya namanya marksman pasti sakit. Tapi agak susah di awal dan Kari. Oke, Wasali kabel. late game insurance juga yang cukup kuat. Tapi harus hati-hati untuk landing awalnya ya. Oke, Karena di sini. dari range-nya juga lumayan jauh ya dari perbedaannya gitu antara Brody dan juga Carry. Tapi kita akan langsung lihat aja ya dari Oke, di sini racikan kedua belah sekarang coach. dimulai By the guys way, ya, di happy game wedding ya untuk Coach Aldo. match pertama Happy wedding, Coach Aldo. antara PT Ahmad RRQ. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga. Yo, Panggil. pokoknya semoga yang pertama dan terakhir lah ya. Amin. Semoga langgeng sampai maut memisahkan nih. Benar, ya, tinggal Aul nanti nyusul. Sama juga dong. Cari dulu calonnya. Gampang. Pokoknya dari 10 hero yang tadi udah muncul nih, teman-teman boleh nih. Kalau yang tadi belum prediksi, sekarang prediksi dulu nih siapa yang kira-kira draftnya lebih condong ke arah mana? RRQ kah? Atau ke arah Bigetron kah? Karena ada Glue yang di posisi romer sebenarnya terbilang unik juga dong. Iya, ada lah beberapa yang pernah menggunakan juga, Iya. cuman biasanya kan Glue ini memang berada Oke, di sebentar area lagi kita XP. masuk ya guys ya. Dan kita akan melihat berarti pertemuan antara Hilda dan juga Glue. Ditempelin balik berarti ya. Hilda yang nemenin Oke. jungle lawan ditemenin balik sama Glue nantinya. Oke, dan kita akan langsung melihat saja, ini dia game yang pertama, match pertama di hari terakhir untuk challenge season antara RRQ versus Bigetron Alpha. Perbedaan start buff dari kedua jungle ya. Yep. Purple buff untuk RRQ dan juga orange buff untuk Bigetron. Sementara untuk pergerakan dari Hildanya, dia tahu karena Glue ini nggak enak Ya, buat link dilawan, PS jadi dia slot di sini, guys, ya. standby di bot lane. Nah, lebih ke arah babysit dulu ya, ke ngapsin di top lane. Ya balik lagi, kalau misalkan mau nabrakin ke arah Glue-nya, dia bakal ya capek sendiri ya. Capek. Gede, ya kan banyak Overpower bener anak-anakannya nih si juga. Ken nih. Tapi kali ini Slotnya. sudah ada eksekusi ke arah Little Wonder dan bahkan Super Ken. Dia coba untuk langsung crossing, tapi ternyata tidak ada jungle yang tersisa nih. Ya mungkin di awal memang lebih ke kelarin farming pattern dulu kali ya. Dari kedua jungle-nya, apalagi kalau dari RRQ Link. Dari emblem sendiri, kedua Oke, jungle grafik gua sama-sama nukun menggunakan seasonal hunter yang otomatis Iya kan, nukun untuk kan. jungle-nya dipercepat lah. Sementara untuk Super Ken dia pakai attack speed. Wah, ini lebih cepat lagi nih nanti untuk jungle-nya. Sementara untuk Link dari Versik Ya. pakai penetrasi yang artinya untuk team fight nanti dia bakal lebih sakit.
Nah, ini nih emblem-emblem yang kalian bisa tiru mungkin ya. Mungkin Seperti biasa, Lancelot farming gameplay kalian. cantik Tapi di sini. sejauh ini Begetron Alpha mereka berhasil untuk dapetin beberapa jungle juga, di mana gold grab di arah atas berhasil untuk diamankan di tangan dari Super Ken. Clay yang harus mundur terlebih dahulu walaupun Versik versus everybody di depan sana. Tables of Blade defensif dikeluarkan, Divine Sword yang menuju ke arah Super Fin. Satu hit Fin, terakhir aduh. lagi dan bahkan Versik berhasil ditumbangkan. Pertukaran yang terjadi antara Roman dan Jungler, dan ini masih menjadi keuntungan untuk Begetron Alpha. Jelas karena ada tadi total 4 tenacity yang digunakan oleh Bigetron. Jadi memang Nggak kalian dapat juga kill, melihat mati. ada yang lumayan keras gitu kan. Kerasa banget lah defensifnya karena 50% HP. Di bawah 50% itu dengan trigger dan cipuy mendapat pukulan yang Damage cukup stuck keras kali ini, si bahkan veteran memaksa juga. untuk menggunakan spell sprintnya. Yap, sprint sudah digunakan dan bahkan lumayan tertinggal ya dari segi untuk bisa mendapatkan ultimate-nya nanti. Jadi Dan Super Venom sudah melakukan adanya zoning out kepada Banana yang mencari informasi. Tinggal gimana nih HP dari Turtle-nya, karena kali ini Versik is coming mencoba untuk mengadu retribution, Oke. tapi nggak sempat ada sempat retribution dari bisa Versik didapatkan sehingga Super oleh Ken masih bisa BTR ya, men-secure Super Turtle Ken tersebut. bisa. Agak beresiko Lihat, sebetulnya langsung dan pertama. split dari Super Fin Gila, cuma rese, untuk Cok, zoning doang Gina. sebetulnya. Main Agak dulu. beresiko kalau pengen di Nempel commit terus. karena sudah datang 3 total member dari RRQ yang siap di orange buff. Langsung kembali mundur dan wah, Super Ken sih kayaknya nggak mau main safety, dia mau main agresif. Ya, karena mungkin Super Ken sadar ya, Versik juga tipikal yang lebih agresif. Jadi diagresifin balik dan terlihat bahwa Super Ken kali ini berhasil untuk masuk dan orange buff ya tercuri di tangan dari Super Ken. Waduh, penalty zone di bagian belakang Sorizo. Setengah darah tapi hati-hati, bisa dibalikan keadaannya dengan Banana yang harus ditumbangkan kali ini. Kerugian datang kembali untuk RRQ. Yap, dan terlihat ya dengan adanya orange buff yang dicuri, XP lane yang di pick off membuat dari Begetron Alpha perlahan tapi pasti kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulannya nih dengan adanya perbedaan network ke angka 1000 untuk saat ini masih mencoba untuk mereka pertahankan. Moreno Dari sini. sudah selesai dengan Clock of Destiny-nya. Clay Kan, bener-bener yuk, ditempelin ambil doang nih. abis-abisan di tangan dari Yuk Super nih. Fin. Ah. Digendong Yuk. saja dengan ada satu buah grab-grab di sana dan bahkan Astral Echo dari arah belakang. Satu Astral Echo-nya masih belum Wih. cukup dan di flicker ke arah depan. Nah. Clay gak bisa bertahan Play, sehingga waduh tumbang di mantan tangan dari kapten nih, Super Fin. Cok. Ya. Wow, kill yang cukup mahal. Karena ngebuang spell juga. Clay-nya ngebuang spell tetap tumbang. Walaupun lagi ya sama- oke, Finnya juga ngebuka spell. Sama Tapi ini Legend tetap ngeri, keuntungan Cok. untuk BTA, Cok. Bigetron. Di Ada sisi kari lain, soalnya. Super Fin coba di zoning oleh Cipuy, tapi harus hati-hati juga dari Cipuynya sendiri karena Super Ken yang sudah mulai Kasih mengintai Novaria tuh, Moreno kecil-kecil dikit-dikit, dengan Cok. Novaria di mid lane. Pokingan damage di awalnya memang nggak sesakit nanti ketika sudah punya item, tapi udah lumayan. Ya, dan ternyata terlihat ya di arah top lane tadi level Vertik. XP lebih diunggulkan sedikit dari Saken. Mm-mm. Terlihat bahwa line up yang tadi kita sempat bahas juga, oke range-nya dimenangin sama Brody. Brody juga terbilang hero yang udah Bilang enak dari sebenarnya early, dia. yang gak terlalu item dependent untuk attack semua untuk bisa dapetin power spike-nya. Dan itu bisa dimenangkan oleh Saken. Begitupun dengan ada Sorizo kali ini yang udah mulai Sorizo tertangkap, mati, nanti dia zone mati. dibuka, tapi 4 player dari Oke. RRQ berhasil untuk bisa mempick off Oke, Sorizo. di Turtle sana. kedua ya Dan guys ya. kalau ngomongin Nah, soal ini token ada yang konteks berbeda lah XP-nya, pastinya. ini berpengaruh juga dengan Turtle yang pertama tadi didapetin oleh Bigetron. Yap, itu dia. Turtle kedua udah di setup lagi dan bisa di secure secara free, bahkan bagi Bigetron nggak ada kontes yang dilakukan oleh RRQ. Ya, dan terlihat Yasin kali ini harus mundur terlebih dahulu dengan XP yang unggul juga di tangan dari Saken. Dan rotasi cepat ini udah menjadi kunci untuk Begetron Alpha ya. Terlihat dengan adanya Super Ken yang udah bisa langsung crossing dan Moreno dengan positioning yang baik banget juga. Dan bahkan kali ini sudah tidak ada lagi platingannya karena udah di menit yang kelima Super Fin dengan split-splitnya. Grab-grab menuju ke arah seorang Banana, diberikan ke arah Bang. belakang, dipisahkan dari kerumunannya, tapi nampaknya kali ini Super Fin masih terlalu tebal. Ada backupan yang dilakukan oleh Super Ken dengan puncture menuju ke arah depan, tapi Super Fin third part memory berhasil Bang Sin untuk nih, mengukir Woseng Ultung. memori buruk di benak dari Super Fin. Ya karena terlalu jauh juga. Super Ken tadi coba untuk Tinggi nge-backup, dong. dia udah puncture ke depan. Tapi kayaknya bukan Oke, bukan satu. timing yang bagus lah untuk dia fight. Sementara puncture ke arah depan Clay yang punya Phantom Execution curian, namun Gila, bisa Cok. dieksekusi Hero oleh itu. Moreno. Versik mencoba dapetin kill, Bisa, balasan bisa. backup dari Moreno bisa memukul mundur Versik dan lagi-lagi Bigetron mendapatkan keuntungan. Versik juga gak Emang mau ngeri, terlalu Cok, Super Ken menggebu-gebu nih, ya. kalau Dia bakalan paham dia ini. gak punya powerful buff. Ya, Dia Kalau dia harus stack. mengkalkulasikan kembali dari segi energinya nanti, tapi Waduh. ada satu outer turret di arah bottom lane yang ternyata berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Sorizo. Dan sebenarnya ya udah Sorizo bisa anteng-anteng aja di lane karena kalau misalkan ngelihat dari tipikalnya Terizla, dia lebih ke arah hero-hero teamfight gak sih? ya, dia bisa team fight nanti dan untuk power clear sebenarnya Terizla akan lebih unggul. Iya. Tapi ya kalau untuk jalan itu Terizla lama banget. Palunya gede banget. Iya sama, Fredrin juga lumayan lama. Tapi kalau kondisinya udah hancur turretnya dari RRQ bakal lebih cepat rotasi Bigetron berarti. Harusnya iya. Dan terlihat ya kali ini 3000 network yang berhasil untuk diamankan
Bigetron Alpha mereka bermain sangat-sangat agresif dengan adanya objektivitas menuju ke arah turtle, turret, dan sekarang berfokus untuk bisa Ini gold lane ngedorong mau ke diambil arah loh. gold lane-nya, di mana Astral Echo dibuka langsung mengusir mundur 3 player dari RRQ yang tidak bisa lagi ngedefense satu outer turret di arah top lane-nya. Supercan sudah mulai hadir juga dan invasi jungle kian terjadi. Waduh, ini dominasi full dari Bigetron, bahkan dari turtle yang pertama Dengan- sampai yang ketiga ini selalu di setup, dan posisi dari Versik yang sudah mulai ditempel Versik, kali ini bakal ada punishment terjadi, sepertinya darahnya mulai naik lagi, namun turtle bisa didapatkan secara free. Zorizo sebagai Udah mulai bayarannya. lancar. Ya, oke, sorry itu Asik nggak nih. apa-apa ya, dia nggak beli waktu juga, tapi banyak banget resource yang habis. Dapat Tapi cuman Saken agak kaku berfokus ya untuk menghancurkan masih. satu outer turret di arah Ya, middle. Ada awal-awal. flicker untuk mundur Aduh. ke arah belakang, dan Super Fin melakukan zoning out di mana Cipuy bakal coba untuk dikejar. Masih ada regen HP. Meanwhile, mulai bottom lane nge-push split dikit push linknya. yang sudah dilakukan oleh Versik untuk bisa mendapatkan outer Ini turret di enaknya link bawah. nih. Wah, ini mirrornya Posisinya enak, lumayan yuk. loh. Ya, Dari goldnya tadi kan unggul 3000 ya, Bigetron sekarang Oh, dikejar lah. Beli bulu itu udah deh. ya udah mulai dikejar juga. Dan lagi-lagi ya, ini teror dari Astral Echo udah lumayan sakit, lancin nih. menghantui juga. Invasi ke arah purple buff nampaknya diurungkan niat ya dari Bigetron Alpha, dan kita bisa lihat dari item build. Hunter Strike item pertama untuk Supercan. Dia punya penetrasi, dia punya tambahan speed juga nanti ketika unique efeknya sudah aktif. Blade of Despair nih item kedua dan sudah jadi, bahkan damage dari Supercan ini sudah dipastikan cukup nih kalau misalkan dapetin kill mungkin ke arah Link, ke arah Valentina ataupun Brody. Nah, tinggal PR-nya nih dari teman-teman lainnya. Sementara untuk di arah top lane, Versik coba untuk nge-cut dari wave-nya dan masih bisa kabur untungnya dengan Finvoice. Dia bisa unggulin jumlah sebenarnya dari RRQ nih. Harusnya iya, tapi sejauh ini di menit ke-8 memang split push masih menjadi kunci ya untuk RRQ itu sendiri, bisa mendapatkan objektivitas, tapi kayaknya nggak bakal kendor nih dari segi peperangannya karena udah mulai dipoke sedikit demi sedikit. Masih mencoba untuk memaksa satu outer turret di arah middle karena Supercan sudah masuk dengan adanya puncture. Cipuy kali ini bakal menjadi benar-benar warga, Panther execution terlalu sakit, gak bisa dibendung terlalu lama. Dua player dari RRQ berhasil dihilangkan, di mana double kill di secure di tangan dari Supercan, dan Moreno gak bisa bertahan terlalu lama. Pertukaran menjadi adil 2-2, tapi tidak dengan satu buah outer turret di arah middle yang berhasil untuk dihancurkan pula di tangan dari Bigetron Karinya Alpha. sekarat. Wow, ini ngebuka vision pastinya nanti ke arah purple buff dari Versik yang mungkin Lagi saja nyamakan diinvasi. duitnya nih. Sementara untuk pertukaran killnya Supercan yang tumbang ini sebenarnya lebih berbahaya lah, karena Supercan ini kan dia banyak goldnya ya, jadi celengannya yang pecah juga ini ngasih gold yang lebih banyak pastinya untuk RRQ. Makanya dari segi gold ini lebih condong ke RRQ. Namun untuk turretnya hilang ini harus diperhitungkan lagi nih. Nantinya purple buffnya diinvasi, bukan hanya purple buff, mungkin Oke, udah cicil oleh BTR guys ya. dari tempat yang nggak ada vision dari RRQ ini perlu diperhitungkan kembali. Kari. Dan Sakennya dari tadi nggak Kayak ada yang terlalu link. terancam gitu ya, dia aman Wah, aja. link ini. Astral Recall-nya sakit banget, membuat dari Clay harus kehilangan banyak HP, dan Supercan berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Banana HP nggak terlalu banyak lagi, tapi lini belakang yang mulai diacak-acak. Versik is coming, Divine Sword berhasil mem-pick off sesosok Moreno di lini belakang. Terjadi pertukaran antara roamer dan juga mid lane-nya, tapi Lord yang bisa diamankan dari Bigetron Alpha ini masih membuat mereka tidak mengalami kerugian yang Versik di atas, terlalu Versik di atas. Dan gitu. ini Lord pertama Cepat. belum Ulti menjadi buka. Lord yang enhance, belum ada Si charge-nya itu. nanti. Dan biasanya di Lord pertama ini digunakan untuk buka, ngabisin buka. semua inner turret. Cepet. Maka dari itu RRQ Bisa juga harus loading, bisa bisa nih loading. ngebagi tugasnya. Bagian bottom lane mungkin poking damage Kari, yang kari, diterima kari, ke arah sakit Saken tuh. lumayan sakit. Dan wah, Versik juga nggak boleh lama-lama sebenarnya kalau memang mau ngadu pok sama dari Saken. Dan oke, masih ada retribution juga untuk men-secure orange buff yang udah mulai diganggu dengan adanya Sorizo dan Super Fin. Lord yang pertama sudah mulai coba untuk dikawal kembali. Versik Tempest of Blade defensif kali ini harus dikeluarkan, dikejar dengan puncture, tapi nampaknya Supercan gak mau terlalu greedy. Dia lebih berpuas dengan adanya inner turret yang sudah hancur di 3 lane yang berbeda. 3 inner turret lagi-lagi. Keuntungan untuk Bigetron 4.000 hampir 5.000 gold yang dipegang di menit yang ke-10. Yep. Yang artinya ini untuk defense-nya nanti akan berbeda hampir dari setiap member itu satu item. Mungkin agak condong ke arah jungle-nya karena di jungle dari RRQ juga Bigetron dua-duanya tipe farming. Sementara kalau dihitung dari high ground defense adanya kayak Clay mungkin dan Sin yang bisa clear minion, tapi kalau mengusir Lingnya mundur mulai ada split mereka nih. perlu momen. Mereka split. perlu momen dari Banana ataupun Kalau dari, ada babak. dari Cipuy mungkin yang bisa mempersempit keunggulan dari jumlahnya, dari item. Mungkin kita ke arah X-Pillen nih. Dominance Ice bagi kedua X-Pillen menjadi pilihan utama dan juga Radiant Armor. Namun untuk next itemnya nih ada satu Fury Hammer untuk Banana yang dia butuh penetrasi tambahan. Ini buat landing sebenarnya di awal. Sementara kalau untuk Suriso mungkin nextnya dia bisa ke arah Antiquiras. Banyak lah pilihannya dari next itemnya. Antiquiras ke Domi udah selesai, ada Radiant Armor juga, bebas lah ya, tergantung.
pilihan-pilihan yang akan Sakit dilakukan oleh gitu, Sorizo sendiri Varia. karena ya dia nggak terlalu banyak ke pick off juga, dia hanya 2 kali ke take down aja. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah Saken yang diam-diam udah hampir punya full item dengan tidak adanya terpick off sama sekali. Ini Saken berarti aman banget juga, dan Cipuy bakal coba untuk dikejar kali ini. Ada Phantom Execution menuju ke arah belakang dan Cipuy berlari, tapi Tornosnya gak bisa membuat dari Cipuy selamat dengan adanya kejaran yang Apa dilakukan dia oleh yang Bigetron kasih Alpha. kali ya? Ya dia ketika dia lari ke tempatnya Bigetron, di situ gue udah lihat oke dia mau coba kasih space. Dia pengen coba kasih jarak yang lumayan jauh buat RRQ yang lain, mungkin bisa farming, mungkin bisa cari posisi juga. Endless battle selesai dari Versik. Damage dari linknya ini udah mulai terasa, apalagi udah sama-sama level 15 juga. Namun kalau dari segi item Super Ken lebih unggul nih. Makanya nanti entah Tonros, Phantom Execution harus bisa lah dihindarin tipis-tipis. Ya, dan split push yang memang sudah dilakukan oleh Versik juga ini bisa diatasi ya dengan awareness yang baik. Tapi Sin kali ini harus mundur dan terconnect satu basic attack terakhir dari Saken. Buat dari Sin kali ini harus hilang nyawanya untuk kedua kalinya. Dan Lord yang sekarang sudah muncul dengan 4 player saja yang tersisa dari RRQ, tidak akan ada kontes nampaknya. Sin tumbang, flickernya pun hilang. Untuk defense-nya nanti sangat berpengaruh nih. 2 menit dan di bagian belakang Super Fin ternyata yang hampir saja menjadi korban masih bisa diselamatkan, namun Versik masih mencoba dengan defense ward-nya, masih kurang juga dari damage. Sementara untuk Lord-nya yang ke arah bottom lane, 3 lane push ini possible banget dilakukan oleh teman-teman Bigetron. Dan untuk defense-nya RRQ yang tadi sempat gue notice juga mengandalkan Clay paling sama Sin mungkin kalau memang dia mau clear dari minion, tapi resiko kalau Sin-nya maju nge-show Ya. bisa langsung ditabrak. Dan Kari ini kan kalau misalkan kita mau flicker sejauh apa juga tetap masuk kan. Kalau Nah. misalkan ngikut gitu. Ngikut. Dan ya udah tadi flicker kebuang, damage-nya tetap masuk juga. Basic attack tadi dua kali shuriken terakhir tadi ya berhasil untuk membuat dari Sin hilang, tapi versi kali ini harus mundur terlebih dahulu tanpa bisa mendefense base turret yang sudah terekspos dengan sangat-sangat lebar pula di arah bawah. Ini membuat dari Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk langsung melakukan adanya posisi offense dengan Astral Recall yang selalu menghantui pula. Damage yang sudah mulai terasa menyakitkan membuat dari Rex Regum Kion kali harus mundur terlebih dahulu, dan third part memory ditarik ke arah belakang dan Super Fin terculik ke arah satu base yang dimiliki oleh RRQ. Oke, fight back ingin dilakukan dan penalty zone berserta dengan flicker dari Banana bisa memancing Saken untuk menggunakan spellnya kembali. Cipuy ke bagian depan, Saken terpaksa harus pakai WON-nya, namun Zorizo gak bisa kemana-mana lagi, menjadi korban tambahan Super Ken yang datang dari belakang dengan Phantom Execution, bisa mengeksekusi Sin, harus mundur kali ini, bahkan Versik yang sudah low gak berani untuk ngepok balik. Yap, dan ini banyak banget research yang keluar tadi. Ada 2 flicker yang ke pop up buat ngejar. Oke, pertukarannya menjadi adil 2 untuk 2, tapi tidak dengan ada 2 base turret yang hancur dari sisi RRQ. Dan kita bisa lihat juga dari item build di menit yang ke-14. Gila. Antikuras jadinya Giga ya. Rovin masuk nih makin kuat, Zorizo-nya, cok. dan untuk jungle-nya nih, itemnya udah full dari Super Ken. Sementara untuk Versik juga sama sebenarnya, sebagai item terakhirnya adalah Malefic Roar. Mungkin kita pindah ke Gold Lane, Heptasis menjadi item awal untuk Sin. Sementara kalau Kari kita tahu lah, untuk Kari sendiri dia menggunakan 3 starter pack utama, yaitu Corrosion, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Sama-sama menggunakan Wind of Nature. Mungkin perbedaannya Rose Gold nih untuk item terakhir dari Saken untuk safety-nya. Sementara dari Sin mungkin karena Blade of Despair kayaknya ya, atau si Halberd. Si Halbert mungkin ya buat bisa burst yang ada di front line-nya, termasuk dengan Super Fin yang kita tahu juga tadi dia cukup berani untuk masuk, dan lihat blockingan dari Astral Sakit, Recall-nya Ophelia. terlalu besar damage-nya sehingga Clay harus mundur dulu untuk meregen dari segi HP-nya, dan damage output memang disumbangkan dari Super Ken dan juga Moreno nih sebagai penyumbang damage terbesar dari Bigetron Alpha. Disusul oleh Versik dan juga Clay. Sebenarnya memang damage utamanya Bigetron tuh ada di Super Ken gitu kan. Mungkin dari Sakennya nanti akan bekerja ketika ada frontliner yang Cepat kali. bandel seperti Cipuy atau Banana. Cepat Itu bisa kali. dieksekusi juga karena memang Kari kan hero anti tank. Sementara kalau memang ke backline mungkin memang hanya Mr. Moreno dan Super Ken yang bisa Bombastic. menjangkau dengan pokingan damage Moreno mungkin, atau flanking atau backstep lah dari Super Ken. Dan Lord kali ini udah kembali di setup oleh Bigetron. Ya, dan yang menjadi sulit adalah Purple Buff kembali tidak diamankan di tangan dari Versik. Ini makin susah lagi, tapi Conceal Cipuy dengan HP yang gak terlalu banyak kali ini mencari posisinya terlebih dahulu, dan Kating terhadap Lordnya sekarang di reset dulu, ditarik ulur lagi dengan adanya Moreno yang bisa nge-reveal pergerakan dari RRQ.
ini udah menjadi ancaman besar juga karena udah gak ada konsil lagi tadi untuk Cipuy. Dia mau coba untuk nabrak ke backline-nya juga cukup sulit dan bahkan kali ini Banana harus menelan damage yang cukup banyak. Ada flicker yang dikeluarkan tapi Tan Rossi terlalu sakit dan bahkan Sorizo berhasil untuk mendapatkan satu player, ada 3 player dari RRQ berhasil dihilangkan double kill di tangan Super Kian dan bahkan triple kill. Versik menghilang, Finn yang memisahkan peperangan di mana Clay nggak bisa lagi untuk nge-backup dan nge-follow up teman-temannya dan split-split kopian defensif sudah menjadi defensive manuver yang dilakukan oleh Clay. Tapi tanpa adanya Lord kali ini satu wave minion di arah tengah berhasil untuk membuat wipe out dari RRQ dan Megatron Alpha mengambil poin di game yang pertama. Game pertama, Cok. 1-0 RRQ. Di awal mereka masih bisa untuk mengejar tempo Bigetron, namun ketika masuk di arah mid game, semua kontrol dari objektif dipegang Bigetron. Perfect turtle, invasi jungle, bahkan dari segi turretnya juga bisa dipegang oleh Bigetron semua. Harus cepat di reset dan harus ada analisa singkat juga pastinya untuk RRQ. Karena dari draftnya